Dan jangan pernah ada kata tidak atau menyerah, jangan selalu berpikir bahwa mentang-mentang kita atasan nih, berarti semuanya ide itu harus dari kita. Terus ketika kita meninggalkan satu tempat akan lebih baik ketika kita ditangisi daripada kita ditertawakan. Halo, Anda menyaksikan Ngopi Asik Ngobrol Pintar bersama ASN Inspiratif Kalimantan Barat. Ngopi Asik ini dipersembahkan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan memberikan lebih banyak inspirasi untuk ASN di Kalbar dengan memperkenalkan sosok-sosok inspiratif yang telah banyak mengukir prestasi. Seperti hari ini, kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM dan Manajerial dari BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Kita sapa dulu. Halo Bu Fatma. Saya jawabnya Assalamualaikum aja ya Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cerita dulu soal Ngopi Asik karena bangga sekali saya hari ini duduk di sini ada di episode perdana. Ini adalah pilot project untuk Ngopi Asik. Iya, benar. Kita cerita dulu inspirasinya untuk bikin Ngopi Asik ini apa? Sebenarnya awalnya itu dari ngobrol-ngobrol santai aja ya, makanya kami memberinya nama Ngopi Asik itu karena memang dari obrolan santai dengan beberapa teman di bidang PKMF karena hubungannya nanti kami dengan kegiatan manajerial, fungsional, kemudian untuk BPSDM secara keseluruhan yang harus memiliki media untuk penyampaian informasi, baik informasi untuk peserta-peserta diklat ataupun untuk masyarakat Kalbar khususnya yang memang bisa membangkitkan semangat dan inspirasi buat seluruh masyarakat, seluruh peserta diklat bahwa di BPSDM ini butuh suatu media yang memang bisa diakses dengan mudah dan cepat. Betul. Terutama tidak membosankan pasti. Nah, dan juga bisa diakses di mana saja ya Bu. Iya. Jadi inspirasinya nggak terbatas saat pelatihan aja, Betul. tapi juga bisa berkelanjutan. Ya, dan kami mengharapkan dari media podcast ini muncul ASN yang inspiratif yang bisa memberikan masukan atau ini loh kok bisa sampai pada posisi ini loh kami, ini loh dan ini loh materi yang misalnya juga bisa disampaikan oleh teman-teman Widya Iswara untuk jadi bahan bagi peserta-peserta diklat. Nah, di episode perdana kita juga menghadirkan ASN inspiratif nggak jauh-jauh sudah ada di depan saya loh ini Bapak Ibu. Nah, Ibu ini di depan saya ini kalau misalnya kita lihat profilnya itu laman prestasinya sampai lebih dari 40 kolom karena memang konsistensinya mulai dari menulis dan ketika bertugas sebagai kepala sekolah dulu juga mengembangkan sekolah sehat dan berbagai program penghargaan lainnya ya Bu. Iya, benar ya. Jadi kalau bicara tentang basic, bicara tentang kesenangan, keinginan, rasanya saya memang dari dulu pengennya jadi guru. Kenapa guru gitu loh? Karena dari kecil itu memang senangnya ketika saya masih zaman-zamannya SD, SMP, itu senangnya ngajarin anak-anak tetangga. Keren, jadi sejak sekolah tuh senang ngajar. Iya, jadi keren kan. Jadi rasanya ketika saya mengajarin teman-teman, kemudian anak tetangga hanya sekedar berhitung atau membaca. Kalau zaman dulu kita mengenalnya ini Budi, ini Bapak Budi. Iya, benar. Nah berarti yang masih ingat dengan itu seangkatan tuh dengan saya. Bukunya masih sama tuh berarti. Gambar Budinya tuh masih ada. Nah jadi dari keinginan itu kemudian kebetulan almarhum bapak saya juga guru. Nah jadi rasanya kok asik banget gitu loh ketika lebaran didatangin siswa atau ketika hal-hal tertentu bisa berkomunikasi dengan siswa itu benar-benar inspiratif sekali buat saya dan saya memang pengen jadi guru tuh dari ya itulah dia sampai pada akhirnya saya memilih kuliah di FKIP Unten. Ada cerita unik sebenarnya Mbak Dia. Jadi gimana? Sebenarnya dari ketika saya tamat SMP mau masuk SMA itu saya nggak pengen masuk SMA, pengennya SPG, Sekolah Pendidikan Guru pada saat itu. Iya, itu kan booming banget waktu itu ya Bu. Banget, karena begitu selesai kita langsung kerja, langsung bisa mengajar. ngajar. Betul. Nah tetapi saking bapak saya ini pengen membuka pikiran saya, wawasan saya bahwa pada saat itu mungkin ketika menjadi SPG itu kan nanti kita menjadi guru SD, berarti SPG SD zaman sekarang jadi guru SD, tapi mungkin saya masih bisa berubah nih gitu loh, nggak pengen jadi guru, mungkin pengen jadi tukang insinyur kayak kakak-kakak saya kan. Nah jadi sedikit dipaksa sih ya dalam tanda petik, akhirnya saya disuruhlah masuk ke SMA. Nah begitu masuk SMA saya pengen kuliah FK
skip, selesai. Nah, bapak saya kembali bertanya, bener yakin? Tapi kok yakin banget ya pada saat itu? Apalagi ketika satu kejadian saya pelajaran bahasa Inggris, ketika ngerjain PR sih sebenarnya, cuma ngerjain PR-nya itu di LKS. Nah, begitu di LKS pada saat itu sama guru bahasa Inggrisnya langsung dicoret di buku itu. Saya langsung ya Allah, guru nih. Tapi itu justru menjadi motivasi saya bahwa oh, ini apa yang dilakukan ibu itu almarhum sampai sekarang membekas, bahwa kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh asal ketika mengerjakan sesuatu. Dari hal-hal kecil sebenarnya ya, dari interaksi dengan guru itu bisa jadi inspirasi sejauh ini. Tapi maaf loh Bu Fatma, kan gini ya, sertifikasi guru itu kan baru ada ya berapa tahun terakhir ini? 2007. Nah, zaman dulu itu kan yang dikenal orang itu guru siapa sih? Omar Bakri katanya. Iya, gaji pertama saya ketika keterima menjadi guru pada saat itu dengan golongan 3A karena S1 itu 120.000 ya, tahun 1995. Bener loh Mbak, belum ada sertifikasi. Jadi kita itu mengajar di daerah juga. Betul, saya waktu itu SK pertamanya di SMA Negeri 1 Siantan Jungkat. Sekolah yang baru berdiri 2 tahun ya ketika saya di situ. Itu benar-benar gaji. Tapi guru sekali lagi itu memang ada sesuatu yang memang luar biasa. Kebahagiaan seorang guru itu kan ketika melihat anak didiknya berhasil. Betul. Kebahagiaan terbesar saya adalah ketika pada saat itu zaman UN, ketika kan kebetulan basic saya bahasa Indonesia nih, tanpa uang, tanpa memang benar-benar berpikir sepeser pun tentang apa yang dapat saya terima pada saat itu, ketika saya memberikan les ke anak-anak di sore hari, pagi sampai siang ngajar, pulang les. Ketika satu kali saya ditelepon sama kepala sekolah dari kabupaten, waktu itu Kabupaten Mempawah ya, ditelepon dikasih tahu, Bu Fatma selamat ya, nilai UN tertinggi bahasa Indonesia itu adanya di SMA Negeri 1 Siantan. Oh, merinding deh saya. Dan itu kebahagiaan luar biasa sekali, mengalahkan nilai-nilai rupiah sebenarnya begitu kan, tapi artinya memang bahwa guru itu punya sesuatu yang memang itu deh, pokoknya sesuatu yang luar biasa banget ketika yang tidak ternilai ketika memang keberhasilan itu kita raih gitu loh. Nah, ketika di Jungkat juga, ketika SK pertama di SMA 1 Siantan Jungkat itu ketika saya membawa anak lomba karya tulis, karena kebetulan saya suka menulis ya Mbak Dea ya. Jadi pantas banyak prestasinya di lomba karya tulis banget, ya. karena saya suka menulis gitu loh. Dari kecil itu saya punya buku harian yang sampai sekarang. Jadi dari SD sampai saya di universitas, sampai saya sekarang sudah menikah, saya selalu menulis hal-hal kecil yang ada di dalam hidup saya. Ih, seru jadi banget hal kecil, hal besar sebenarnya. Hari ini nih ntar saya tulis nih selesai. Bahwa saya melakukan the first time, pertama kali di podcast ini itu juga akan saya tulis. Nah, ketika kami menang lomba karya tulis tingkat provinsi, waktu itu saya membawa SMA Negeri 1 Siantan. Saya ingat banget waktu itu anak-anak mengatakan, Bu, lawan kita SMA 1 Pontianak dari kota. Luar biasa SMA 1 Pontianak waktu itu. Oh iya, jelas, lawan anak kabupaten pasti minder ya saat tapi itu. Saya buktikan sama anak yang kami saat itu laptop menyewa loh ya, 100.000 sehari. Ingat banget saya. Nah, makanya buat teman-teman guru nanti mungkin yang kebetulan menonton ini yang di daerah, jangan pernah menyerah gitu loh. Kami menyewa di saat yang lain laptop mungkin sudah ready, tapi kami menyewa, benar-benar menyewa 100.000 per hari. Saya katakan ke anak-anak, nggak ada apa-apanya tuh SMA 1 Pontianak pada saat itu. Artinya kalian jauh lebih hebat sebenarnya. Nah, akhirnya menang presentasi dan juara 3 di tingkat provinsi pada saat itu. Juara satunya Ngabang SMA Makedonia, juara 2-nya SMA 1 Sambas. Dan yang diteliti anak-anak pada saat itu buah lakum yang booming akhirnya di Kabupaten Pontianak dan diakui sebagai buah di salah satu buah ciri khas kalau tidak salah di Kabupaten Mempawah. Nah, jadi buah lakum itu buah yang hutan sebenarnya, tapi begitu dicoba anak-anak dibuat selai, dibuat sirup, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tahun itu loh. Luar biasa. Nah, tapi gini Bu Fatma, mungkin akan ada anggapan seperti ini nih, kalimat-kalimat begini. Di tahun-tahun awal, di langkah-langkah pertama, menjaga semangat yang membara itu gampang. Karena masih luar biasa energinya, semangatnya, semuanya masih luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, menjaga konsistensi untuk tetap stabil sampai akhir, sampai di puluhan tahun ibu sekarang berada, itu kan gak gampang.
Itu seperti apa? Iya, memang benar, konsistensi itu memang sangat sulit menjaganya. Nah, balik lagi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kenapa dulu ketika Mbak Dea mengatakan bahwa memang Umar Bakri, ketika saya mencoba mengikuti lomba, mengajarin anak untuk menulis, apa? Karena dengan uang-uang hadiah itulah kita bisa buktikan, kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, saya selalu ingin mencari sesuatu yang baru. Ketika misalnya saya menjadi guru di SMA 1 Siantan, oke deh, kita harus menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang baru. Saya pindah ke SMA 1 Pontianak, waktu itu jadi guru juga ya. Nah, jadi ketika menjadi guru itu juga saya pengen rubah nih bahwa anak-anak itu bisa berprestasi sebenarnya. Kami buatlah kegiatan-kegiatan yang sampai kami berprestasinya tidak hanya tingkat nasional tapi ke internasional. Nah, ketika saya menjadi kepala sekolah juga begitu. Saya ingin sekolah yang saya pimpin itu bisa punya sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika saya pindah lagi ke dinas, kemudian ke BPSDM, kami memang selalu ingin punya sesuatu yang luar biasa. Intinya, konsistensi itu bisa kita bentuk kalau kita punya motivasi. Motivasi saya apa? Saya pengen sesuatu yang luar biasa. Saya ingin beda nih dari orang lain. Tapi bedanya itu bukan hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif yang bisa membuat bahwa dengan keterbatasan yang kita miliki dari segala sisi, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa. Ini maaf loh ya Bu, saya tuh bukan ASN, saya nggak ngerti gimana pekerjaannya ASN, tapi yang sering saya dengar adalah salah satu yang membuat kinerja ASN ini biasanya dianggap menurun setelah sekian tahun itu adalah zona nyaman. Iya. Bener nggak? Benar. Ketika sudah ada di satu tempat, penempatan yang sudah nyaman ini, gaji sudah stabil, jenjang karir nanti sudah akan pastilah setelah sekian tahun nanti akan naik golongan dan sebagainya. Ini yang biasanya akan bikin semangat pelan-pelan mulai turun. Udahlah, kita serahkan sama yang muda-muda aja. Gimana mengatasi ini? Konsep bahwa serahkan yang ke muda-muda itu sebenarnya memang harus itu. Memang tidak mudah kan? Agak berat rasanya ketika hasil kemarin pun hasil penilaian dari LAN kalau tidak salah ya, dan itu kan jadi memang untuk ASN Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri kan di posisi yang memang adaptifnya itu memang sangat rendah sekali ya dari berakhlak itu. Nah, satu di antaranya itu inovasi. Nah, inovasinya itu kan karena memang kita sudah berada di posisi nyaman itu. Kalau kita sudah berada di posisi nyaman itu kan, aduh udah deh males biar aja dah. Tapi hal itu sebenarnya memang bisa kita lawan, bisa. Saya ini udah 50 loh deh ya, jadi artinya udah di posisi yang setengah abad, yang tapi tetap pengen kita kan tidak selamanya di posisi yang biasanya nyaman kalau itu. sudah 50 itu sudah, oh saya kan sekian tahun lagi udah pensiun. Bener enggak? Iya kan? Udah mulai countdown itu, oh tinggal sekian tahun lagi kok gitu. Tapi motivasinya kalau saya itu saya tidak akan selamanya di sini gitu loh. Karena dimanapun tidak akan selamanya. Dan saya membuktikan itu kan ketika di SMA 1 Siantan juga 11 tahun, di SMA 1 sekitar 2 tahun, kemudian jadi kepala SMA 4 3 tahun dan 4 tahun. Artinya saya sudah pindah di beberapa tempat itu tidak dalam posisi yang membuat saya sampai bertahun-tahun di posisi nyaman, sebenarnya zona nyaman. Tapi zona nyaman itu harus kita lewati gitu loh. Jadi artinya dimanapun kita, walaupun itu kita berada di posisi zona nyaman, kita tetap harus berpikir bahwa aku nggak akan selamanya nih di zona nyaman ini. Mesti move on, mesti bergerak. Itu harus sebenarnya. Karena untuk bisa naik ke posisi yang lebih atas lagi, untuk bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, memang tetap harus keluar dari zona nyaman itu ya Bu? Iya, harus, karena tidak mungkin kita misalnya di zona nyaman itu selamanya, artinya kita akan tetap di situ. Nah, memang untuk membangkitkan semangat bahwa zona nyaman itu akan membuat kita terlena, itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi bisa, pasti bisa. Contohnya, bukan contoh, maksud saya gini, jadi yang harus kita lakukan itu niat dan usaha. Sama kalau dengan orang selingkuh ya, tergantung niat. Kan baliknya seperti itu. Jadi selingkuh bahasannya. Nah, jadi niat dan niatnya dulu nih, niatnya mau seperti apa, baru kita melaksanakan usaha. Kita punya niat baik, tapi tanpa usaha juga nggak bisa. Kita punya usaha tapi niatnya juga nggak, itu nggak akan bisa. Nah, yang menarik tuh gini Bu, dari banyak prestasi yang Ibu ikuti, yang Ibu dapatkan, ini kan sebagian besar ini merupakan lomba yang di dalamnya perlu didaftarkan, perlu inisiatif sendiri. Biasanya mungkin ada yang mengaku gini, oh tapi kita kurang informasi Bu, nggak tahu kemarin pas ada lombanya tuh kayak gimana prosedurnya. Oh sekian, seiring berjalannya waktu kerjaan banyak Bu, udah nggak sempat lagi tuh mau ikut-ikutan lomba.
bagaimana caranya mencari informasi, mengatur waktunya, menjaga agar semuanya tuh tetap di relnya. Sementara ibu ini kan istilahnya jadi kayak mengejar yang sunnah ya. Daripada yang wajib Iya. ya. Nah, gimana menyeimbangkan agar kerjaan utamanya dan ngikutin lomba-lomba ini bisa berjalan seiring? Informasi yang kita cari itu sebenarnya kan bagaimana, apalagi sekarang sudah dengan dunia gadget yang luar biasa ya. Mbak Dea, saya itu pernah ditolak ya. Jadi ketika saya sudah kalau ketika menjadi guru, kepala sekolah, itu informasinya biasanya saya mencarinya dulu kan belum booming seperti sekarang nih dunia mayanya. Jadi biasa kita di web atau ada surat-surat yang datang. Itu tetap saya itu prinsipnya begini, lebih baik saya mencoba tapi gagal daripada saya gagal karena saya tak mencoba. Oke. Dicoba dulu yang penting. Iya, dicoba dulu. Nah, kalau sekarang kan udah lebih banyak nih informasi-informasi yang kita peroleh. Terakhir saya coba ikut lomba. Jadi saya coba ikut lomba yang diadakan di salah satu instansi lah gitu kan. Tapi karena memang nggak bisa, ditolak. Karena apa? Ibu itu jadi apa ya? Jadi PNS-nya di Pemprov itu belum sampai 15 tahun gitu loh. Karena kan dulu kewenangan SMA itu kan ada di kabupaten kota. Nah, iya. saking saya senangnya ikut lomba ya. Jadi artinya itu tuh pernah ditolak. Nah, sebenarnya informasinya dari mana ya? Itu dari media sosial, dari surat-surat yang ada, dan balik lagi itu keinginan kita. Saya tuh memang senang. Nah, ini aja nanti bakal bisa ikutkan lomba tahun depan Mbak Dea podcast ini. keren. Benar, karena ada lomba di Pemprov itu si publik itu kan, tapi syaratnya itu harus minimal 1 tahun sudah berjalan. Bakal saya ikutkan lomba nih. Visioner sekali ya. Ini nih apa juara-juara hunter ini. Iya. Iya, keren. Nah, ada juga pertanyaan seperti ini biasanya, Bu. Apakah ketika misalnya sudah jadi guru, terus saya akan tetap jadi guru aja atau sampai pensiun? Nah, setelah ibu ikut lomba, yang pasti ini menyita waktu, menyita energi, kan luar biasa. Seberapa jauh pengaruhnya penghargaan dalam lomba yang ibu terima ini terhadap jenjang karir ibu? Iya. Satu kali pada saat saya sudah di Dinas Pendidikan Mbak Dea ya. Jadi ketika saya dari kepala sekolah, alhamdulillah kemudian ke Dinas Pendidikan di Eselon 3 itu kami mengadakan pameran dan kebetulan pada saat itu SMA 1 buka stand. Nah, terus saya jalan mendampingi pejabat yang saat itu sedang meninjau stand. Nah, adalah foto saya pada saat di SMA 1 itu dipajang nih sama SMA 1 pada saat itu. Nah, hal yang terlontar dari mulut si bapak adalah gara-gara ini loh Bu, ibu nih sampai di posisi ini. Nah, jadi saya agak begini ya. Artinya ketika kita mencoba untuk berprestasi, kita tidak butuh bahwa orang harus menilai kita seperti apa. Biarkan waktu dan penilaian orang itu berjalan seiring dengan prestasi yang kita capai. Saya merasanya bahwa prestasi yang saya capai itu benar-benar membantu. Jadi ketika saya menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, saya sampai dikasih reward jalan-jalan ke Eropa. Jadi ke Jerman, Belgia, Belanda, Paris pada saat itu. Nah, kemudian saya dapat hadiah umroh dari pemerintah kota Pontianak juga pada saat itu. Terus kami juga sempat ke Guangzhou, Cina pada saat itu. Artinya dengan sederet prestasi itu, segala hal positif itu akan ikut serta dengan kita. Nah, ketika sampailah di SMA 3, kemudian SMA 1, SMA 4 yang pada saat itu di Wiyata Nasional. Nah, akhirnya saya pindah ke Dinas Pendidikan, ke kantor ya, sebenarnya hal yang belum pernah saya jalani. Jadi hidup saya itu benar-benar fungsional dari 1995 sampai 2009 kan, artinya 2019. Nah, balik lagi kalau ditanya ya jelas prestasi akan mengiringi langkah kita, dan kita tidak boleh berpikir bahwa saya juga sebenarnya sempat terpikir ketika kepala SMA 1, setelah ini aku kemana gitu kan, setelah ini apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, tapi ternyata prasangka Allah itu selalu bersama prasangka umat ya. Dengan prasangka baiknya saya, maka ketika sampailah menjadi kepala SMA 1 3 tahun, kemudian diangkat menjadi kepala bidang SMA dan pendidikan khusus. 3 tahun di Dinas Pendidikan, pindah ke sini. Saya masih ingin kalau ditanya lagi nanti nih sebelum Mbak Dea nanya atau teman-teman atau guru-guru, masih pengen pencapaian hal yang lebih besar dari ini? Sejujurnya pengen sih. Oh iya dong, jangan berhenti ya. Jangan menghentikan sampai di sini saja. Jangan membatasi diri dengan peluang-peluang yang ada ya, Bu. Iya. Tapi gini, Kalimantan Barat ini luas banget dengan kondisi geografis yang beragam. Saya tuh sering banget mendengar juga kalimat-kalimat begini nih bunyinya. Kalau guru yang di kota tuh enak, Bu.
Prestasinya mudah Bu, beda sama kami di kampung. Input siswanya berbeda, fasilitas sarana prasarana berbeda. Susah Bu mau ngejar yang di kota. Gimana menjawabnya? Kan Ibu juga sekarang sering ketemu ASN dari daerah-daerah kan? Bener, tapi sebenarnya itu bukan alasan lomba. Kemarin itu kita dengan peserta-peserta Latsar, kan kebetulan kalau sekarang di PKMF ini kan kita Latsar ya, Latsar kemudian ada P3K. Nah justru dari mereka, sebelum jauh ke mereka, dari saya aja dulunya dari kampung nih, guru di Jungkat gitu kan, yang memang bisa berprestasi. Nah sama dengan mereka, jadi dasar bahwa sarpras tidak terpenuhi, kemudian inputnya itu enggak. Sekolah yang baik, proses yang baik, guru yang baik itu adalah ketika menerima input yang biasa-biasa saja tapi menghasilkan keluaran yang luar biasa. Di kota malah biasa aja, input mereka memang bagus, keluarannya ya pasti bagus. Saya punya contoh kemarin, jadi anak Latsar itu bener-bener guru, kalau kami menyebutnya agak sedikit drama, sebenarnya bukan drama tapi memang bagus banget. Jadi perjalanan mereka harus ke tempat tugas, tapi mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa loh. Yang saya sampai terharu ketika satu kali selesai anak itu Latsar, kan waktu itu saya pancing, saya tantang bahwa kamu bisa loh melakukan ini gitu kan. Dia WA saya, dia bilang, Bu izin saya berkenan ingin mengambil dan buku yang kemarin sempat kita bicarakan, dia bilang. Akhirnya saya kasih buku, terus dia memotokan situasi kondisi dia melewati tempat tugasnya itu dengan membawa buku yang untuk dibenahinya perpustakaannya. Itu hal kecil, tapi hal kecil itu justru besar gitu loh, dan benar-benar membuat saya sangat terharu gitu loh ketika wow, ternyata nih dia di daerah dengan minat baca siswa yang rendah, dia berusaha membangkitkan, membuat perpustakaannya menjadi luar biasa. Latsar loh itu. Artinya mitos bahwa input jelek, kemudian sarpras tidak ada, no, saya sangat tidak setuju dengan itu. Jadi kalau misalnya kan banyak daerah-daerah, guru-guru daerah kemarin terakhir pengawas dan kepala sekolah inspiratif itu yang masuk 10 besar nasional dari Ketapang, tapi dia bisa membuat web yang web untuk kegiatan guru kurikulum merdeka ini. Nah, artinya itu sederhana, semua orang di kota mah web udah nggak lagi kan. Iya benar. Nah tapi hal itu sangat luar biasa untuk di daerah. Jadi sebenarnya buat teman-teman guru itu mitos itu sebenarnya sekarang sudah dihilangkan. Harusnya yang ada adalah nih aku dari daerah nih. Nah justru aku bisa buktiin aku bisa seperti itu. Niat dan usaha tadi ya, ada 2 kuncinya. Niat dan usaha, asal digunakan untuk hal yang positif. Itu dia. Nah, yang juga tidak kalah serunya adalah kalau dulu berhadapannya dengan siswa yang beneran siswa, sekarang Bu Fatma sering mengisi juga kelas-kelas yang mempertemukan Ibu dengan ASN dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Dengan banyak daerah tugasnya, macam-macam juga jenisnya. Saya pernah lihat waktu itu Ibu dapat testimoni itu yang mengharukan banget dari peserta ya. Boleh dong diceritakan? Nah, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali, sampai saya juga kaget. Anak ini memang benar-benar kan saya kebetulan penguji pada saat Latsar, kemudian pernah memberinya materi begitu kan lah. Jadi dia memang agak sudah berpikir bahwa kan jauh ya tempat tugasnya, tapi memang luar biasa anak ini. Nah akhirnya dengan motivasi, dengan kalimat-kalimat yang memang saya tuh hanya suka gini loh Mbak Dea, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin, kita bisa lakukan itu. Nah saya juga kaget ketika tiba-tiba di Instagram dia mengetek gitu kan, melihat wah ternyata luar biasa nih anak. Nah mungkin dari apa yang saya sampaikan itu menjadi inspirasi yang luar biasa buat dia. Padahal menurut saya sebenarnya biasa aja sebenarnya. Maksudnya hal yang saya lalui, liku-liku hidup yang saya alami itu yang membuat mereka, dan itu benar-benar pengalaman luar biasa sepanjang saya di BPSDM ya. Artinya ketika apa yang kita sampaikan itu benar-benar bisa menjadi inspirasi buat mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Karena ASN ini mereka masih muda-muda, masih punya semangat, inovasi yang harus mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan. Saya kalau di posisi ini berarti artinya tinggal 8 sampai 10 tahun nih pensiunnya. Mereka masih puluhan tahun. Dan saya ingin ketika mereka di seusia saya pada saat itu, mereka harus punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Menarik. Jadi bagaimana menularkan semangat untuk terus berinovasi itu kepada junior-junior yang baru di bawah ya Bu? Iya. Itu lebih senang dengan
siap. Walaupun setelah itu kan kita baru cari nih solusinya apa. Yang penting dicoba aja dulu, mau dan aja itu memang dulu agak ya. aneh ya Mbak. Jadi gini loh, kalau sebagian orang ketika ingin melakukan sesuatu berpikir dulu ini nanti plus minusnya gimana. Kalau saya tuh enggak, pokoknya saya punya ide nih seperti ini misalnya. Kita kerjain dulu, separuh jalan ternyata kita evaluasi. Oh ada plus ada minusnya. Yang plus kita tingkatkan, yang minus kita perbaiki. Nah seperti itu yang mungkin membuat semangat saya sampai saat ini selalu meletup-letup. Kadang tuh kebanyakan pertimbangan malah bikin gak jadi-jadi, iya kan? Saya setuju banget. Jadi, makanya kalau kita jalani dulu, termasuk nih ketika podcast ini bicara tentang podcast, ketika awal-awalnya saya di sini Bang Riko bilang bahwa Bu kita punya ide gini loh Bu, gini. Ya udah kita jalankan dulu. Perkara itu nanti mau jadi atau enggak seperti itu nanti kita evaluasi. Yang penting jalan aja dulu. Alhamdulillah bersama ridhonya Allah, prasangka kami. Jadi nih podcast dari bincang-bincang dengan Bang Riko yang saya punya ide ini loh Bu, bilangnya bagaimana kalau kita ini, oke monggo ayo kita Nah kepakaran. gini ini kan menarik ya. Kondisinya nggak cuman ASN mungkin, tapi di sektor swasta juga sering ketemu yang begini. Yang muda ketika mereka punya ide, belum tentu dia berani mengemukakan ke atasan. Karena apa? Karena nggak semua atasan dan yang merasa lebih senior dan yang lebih paham itu mau menerima ide dari yang lebih muda gitu loh Bu. Iya, nah kuncinya itu juga kita jangan selalu berpikir bahwa mentang-mentang kita atasan nih, berarti semuanya ide itu harus dari kita. Terus, tapi kalau ketika kita punya kalau saya dari dulu ketika jadi kepala sekolah, ada di dinas, tapi saya paling senang kalau misalnya punya teman-teman di bawah saya itu yang memang punya ide yang luar biasa. Bagi kita atasan kan tinggal mengiyakan, tinggal meluruskan, tinggal ngedukung gitu loh. Jadi kita nggak boleh egois dong. Kalau misalnya gitu, ini nggak bisa ini, terus nanti kita coba caplok ide itu, kita anggap ini idenya saya loh. No way, nggak seperti itu dong. Iya. Dan mungkin itu juga kunci ketika akhirnya sampai di posisi ini. Kalau bahasa teman-teman saya mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan satu tempat akan lebih baik ketika kita ditangisi daripada kita ditertawakan. Iya kan? Jadi Betul. ketika kita tinggal semua orang menangisi kita gitu loh. Nah, jadi balik lagi ke podcast ini, ya idenya seperti itu. Jadi saya ini hanya meluruskan, yuk monggo. Kami ingat benar pada saat itu kita menghadapi Pak Kaban, kemudian akhirnya menyampaikan ide dan alhamdulillah Pak Kaban juga luar biasa ya penyambutannya. Jadi jadilah podcast ini dengan segala plus minusnya dan harapan ke depannya itu ya bisa digunakan juga. Satu lagi yang bikin saya penasaran begini. Ketika Ibu di SMA 1, di SMA 4, dan di tugas-tugas yang lainnya, Ibu tidak hanya membawa nama pribadi, tapi juga membawa nama sekolah. Yang sulit itu biasanya, Bu, menggerakkan sekeliling. Kita yang satu orang ini, kalau misalnya karya tulis ilmiah pribadi, oke, kita bisa atur waktunya, kita bisa kerjakan. Tapi menggerakkan seluruh komunitas, seluruh ekosistem, ini nggak segampang membalikan telapak tangan. Karena kepalanya beda-beda ya kan, Bu? Bener. Gimana caranya untuk masuk ke berbagai komunitas itu, masuk sampai ke bawah agar semuanya bisa mendukung ide yang tadi kita miliki? Bener Mbak, jadi SMA 4 itu complicated pertama kali saya datang karena baru habis selesai di mendemo kepala sekolah terdahulu, artinya seperti itu. Nah ketika saya pindah ke SMA 3 juga Mbak Dia alumni ya dengan guru-guru seniornya itu, tapi bagaimana saya berusaha ayolah kita bisa nih, bayangkan gitu loh, bisa pasti gitu kan. Nah ketika ke SMA 1 juga seperti itu. Nah kuncinya adalah ketika kita bisa masuk di semua lini. Jadi melibatkan semua orang yang ada di situ. Kalau saya prinsipnya gitu, perkara dia tak mau, perkara dia itu kita coba dulu. Kalau ada yang nggak suka sama kita gimana, Bu? Ada pertanyaan gitu tuh pasti pasti kan tuh. nggak ada urusan. Itu bahasa nggak ada urusan. Mau dia suka, mau dia nggak suka, monggo. Nah, jadi kemudian pembagian delegasi tugasnya juga mesti pas. Jadi ketika di SMA 4, di SMA 3, SMA 1 itu benar ketika sampai ke tingkat nasional itu kita pembagiannya jelas dan saya melibatkan semua guru senior, semua teman-teman yang berada di atas. Mungkin karena pengalaman pribadi, karena almarhum ibu itu tinggal dengan saya ya, artinya dari saya lahir sampai ibu meninggal itu kan dengan saya ya, nggak dengan saudara. Artinya mengajarkan saya untuk bagaimana cara kita menghargai orang tua, itu kuncinya. Jadi karena banyak guru-guru senior di SMA 1, SMA 3, SMA 4 yang memang mengajarkan kita bahwa mereka guru-guru senior yang tetap harus kita hormati dan hargai. Sama ketika di dinas, ketika di BPSDM, kita harus
ngajak semuanya gitu loh. Jadi dan ide ini bukan ide saya gitu kan. Kalau saya bilang ini ide saya selap. Jadi keterlibatan ya. Keterlibatan semuanya. Nah, ada satu lagi Bu Fatma yang menarik. Ibu kan pindah dari berbagai sekolah, dari SMA 1, SMA 4, SMA 3. Setiap sekolah ini kan pasti punya potensinya masing-masing. Bagaimana caranya kita mengetahui yang mana yang merupakan potensi satu sekolah? Kan nggak mungkin misalnya ini sekolah sehat semuanya diikutkan lomba sekolah sehat gitu. Semuanya ikut lomba adiwiyata, semuanya adiwiyata gitu. Gimana sih Bu menilai yang mana yang paling jadi keunggulan? Iya, nah jadi kalau saya itu senang kalau membuat program itu basisnya itu data itu maksudnya gini. Jadi seperti saya sampaikan tuh, saya senangnya tuh pakai analisis. Kalau dulu tuh kan ngetrennya tuh analisis SWOT gitu ya. Jadi kelemahan, kekuatan seperti itu. Nah, basisnya juga data. Nah, ketika saya contohkan lah misalnya di SMA 4 Pontianak dengan kondisi sekolah kami yang memang berlantai papan, berlantai kayu, kami tidak mungkin untuk ikut sekolah sehat karena pasti akan gagal. Satu aspek penilaiannya itu bangunan itu sarpras. Nah, akhirnya saya coba gali di adiwiyata. Kenapa adiwiyata juga? Karena saya lihat potensi anak-anak SMA 4 itu mereka memang punya motivasi dan semangat yang luar biasa untuk misalnya yuk kita buat tempat sampah, kita menanam, kita apa, mereka punya keinginan untuk itu. Nah, ketika di SMA 3 dengan kondisi kami yang sedang rehab, saya juga berpikir rasanya nggak akan bisa kita sampai ke nasional, tapi kita coba sampai provinsi dan alhamdulillah menjelang itu kami dapat adiwiyata tingkat provinsi. Dan ayo kita gali dengan anak SMA 3 yang punya motivasi luar biasa dari sisi pembelajaran pada saat itu, dan kami selalu kalah nih lawan SMA 1 itu kan itu. Nah, artinya kita bisa, tapi kita nggak akan bisa rebut di IPA-nya. Kita punya IPS yang luar biasa di SMA 3. Akhirnya kita coba gali itu, dan alhamdulillah pada saat saya meninggalkan SMA 3 itu kami peringkat 1 nilai UN terbaik sekalbar loh untuk jurusan IPS-nya SMA 3. Nah, pindahlah saya ke SMA 1. Ini juga lucu ya Mbak Dea. Jadi ketika di SMA 3 saya suka bilang gini nih sama anak-anak, kalian boleh kalah lawan siapapun tapi jangan kalah lawan SMA 1 Pontianak. Anak-anak semuanya. Ini adalah kalimat-kalimat yang membuat rivalitas itu berjalan bertahun-tahun Bu. Iya, ini berjalan bertahun-tahun. Sama Bu, saya juga gitu. SMA 3 dulu gini, SMA 3 debat bahasa Inggris nggak apa-apa kalah sama yang lain, jangan kalah dari SMA 1. Itu benar-benar aib banget kok sampai kalah lawan SMA 1. Tapi yang penting bagaimana meningkatkan motivasi siswa sebenarnya. Nah, begitu pindah ke SMA 4 lagi saya lihat balik-balik lagi itu memang basisnya data dan analisis SWOT itu, kelemahan, kekuatan, tantangan seperti itu, apa yang bisa kita. Nah, di SMA 1 dengan bangunan yang luar biasa tapi sarana taman dan lain-lainnya belum ada. Nah, tapi punya anak-anak yang luar biasa juga. Akhirnya yuk kita ikut sekolah sehat aja, dan itu luar biasa loh Mbak Dea. 1 setahun mungkin ya, enggak sampai 1 tahun. Jadi memang pertama ikut, pertama menang tingkat kota, provinsi, bahkan sampai ke nasional. Itu amazing sekali karena memang setahu saya untuk adiwiyata di SMA 4 itu sekalbar baru 2 setelah SMA 2 Sambas. Sekolah sehat itu SMA 1 yang pertama membuka untuk sampai ke tingkat nasional jenjang SMA ya. Luar biasa. Nah, artinya menggali potensi yang ada itu ya dengan basis data dan dengan analisis itu. Karena kalau kita hanya coba-coba ini nggak bisa. Beda dengan di awal saya selalu melakukan sesuatu itu memang yuk kita coba, nanti kita analisis. Tapi sekarang strateginya udah ada. Iya, ini strategi nih. Kita harus seperti ini. SMA 3 itu amazing sekali ketika memang kami bisa peringkat 1 UN, karena zaman dulu itu UN itu kan sesuatu tuh ada yang nggak lulus, ada yang itu betul. diumumkan nih siapa yang peringkat emosional 1. Banget UN saat itu kan, tegak pada saat itu ya. IPS SMA 3 sampai kan, dan lucunya lagi kan waktu itu karena kami kekurangan guru geografi, saya minta teman di SMA 1 guru terbaik lah di SMA 1, guru geografi Pak Aris itu honor di SMA 3. Habis itu udah nggak boleh lagi deh kayaknya. Jadi ini mengakuisisi dari sekolah saingan ya. Nggak boleh. Seru. Jadi strategi itu penting, bagaimana mengenali potensi, kelebihan dan kekurangan. Tapi ada satu juga yang saya yakin tidak kalah penting Bu Fatma. Belakangan ini kita dihadapkan pada kondisi pemberitaan di mana katanya angka perceraian meningkat, terutama perceraian ASN diantaranya. Yang ingin saya soroti di sini adalah bagaimana peran kehidupan pribadi dalam mendukung kehidupan profesional. Bu Fatma kan sering banget posting foto-foto bucin sama sang suami gitu ya Bu. Bener. Tapi poinnya gini,
menurut hasil penelitian, orang yang punya masalah di kehidupan pribadinya juga akan sulit ketika masuk ke kehidupan profesional. Ibu mengakui itu nggak? Iya, bener banget gitu loh. Jadi, nah ini nih kalau misalnya memang bagaimana sih menyelaraskan, menyeimbangkan kan, dan iya. bagaimana supaya ketika kita di kehidupan keluarga kita juga oke-oke aja, ketika kita masuk ke profesional kita juga oke, atau sebaliknya deh, kita punya masalah nih di keluarga tapi bagaimana kita bisa oke di profesional. Tapi memang agak berat karena untuk di masalah keluarga aja itu sudah sangat membebani. Bagaimana Betul. kita dengan dihadapkan dengan ini. Mbak Dea, kami itu jadi apa ya, kami itu memang pacarannya lama banget. Kalau Mbak Dea dari SMA, kami itu dari kuliah. Artinya ketika kami sama-sama kuliah 7 tahun, kemudian sama-sama jadi kepala sekolah. Jadi ketika saya kepala sekolah, beliau dulu nih di kepala sekolah SMP, hanya jenjangnya beda. Kebetulan kami sama-sama dari dunia pendidikan. Beliau kepala SMP, kemudian saya kepala SMA. Sampailah beliau sudah di beberapa kali jadi kepala sekolah karena waktu itu tugasnya di Kabupaten Mempawah kan. Akhirnya lumayan jauh dan berpikir udahlah sampai kepada pengawas. Pengawas itu kalau di dunia pendidikan itu tingkatan paling tinggi untuk jenjang karir fungsional. Nah, saya tetap di kepala sekolah, kemudian saya diangkat menjadi kabid di bidang kepala bidang SMA PK di Dinas Pendidikan. Beliau pengawas. Sebenarnya bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara di dinas itu luar biasa sibuk, Mbak. Jadi benar-benar buat di rumah itu agak riweh dengan kondisi anak saya yang satu udah gede nih, udah universitas, yang satu kan masih di SMP ya, di SD jenjang terakhir, kemudian masuk SMP. Tapi saya punya suami yang luar biasa nih, aduh bucin lagi. Saya punya suami. Enggak, tapi ini kan berarti dukungan pasangan itu penting banget ya. Nah, jadi bagaimana selama hampir 3 tahun di dinas, kemudian waktu saya jadi kepala sekolah, ketika kami sama-sama kepala sekolah, pasangan saya, suami saya itu memang luar biasa. Jadi artinya bagaimana juga beliau dukungannya kuat dan bagaimana saya berada di posisi yang secara mungkin ini pengalaman pribadi yang bisa juga nanti bisa jadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat teman-teman gitu kan. Jadi ketika saya di posisi kabid, beliau pengawas, tapi tak sekalipun saya membawa posisi itu di rumah. Artinya ketika di rumah saya tetap istri nih yang berada posisinya tetap di bawah, tetap harus bukan di bawah ya, maksudnya benar-benar ada imamnya nih, mengikuti gitu apa yang menjadi saran beliau atau apa beliau. Nah, jadi ketika kami beriringan seperti itu, sampailah pada akhirnya beliau juga mencoba ikut untuk pendidik di salah satu kabupaten dan alhamdulillah lulus. Nah, artinya sekarang posisinya dibalik nih kan. Nah, tapi artinya ketika dia merasa nyaman, ketika saya sibuk, ketika saya di posisi kepala bidang dan beliau hanya pengawas, dia sudah merasa enjoy sekali ketika sekarang posisinya juga beliau yang di atas nih ibaratnya ya. Nah, saling menghargai itu sebenarnya dukungan yang paling seperti utama. apa sih Bu? Bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan pasangan ketika dua-duanya dihadapkan pada pekerjaan yang pasti sama-sama menuntut untuk fokus di bidangnya masing-masing? Ya, artinya kalau saya berbicaranya bahwa bagaimana kita saling memahami, saling menghargai. Contoh kecil lah Mbak ya, misalnya kami punya anak kecil sih menurut saya yang baru kelas 8 itu yang memang harus diantar jemput, yang memang harus diopeni, yang memang harus kita perhatikan benar. Nah, ketika saya di kondisi yang sangat sibuk, si bapak nih selalu siap loh. Jadi udah mah urusan papa aja nih yang jemput. Nah, begitu sekarang beliau jauh di salah satu kabupaten, artinya saya nih akses yang paling terdekat. Ya udah saya aja, mama aja Pak yang seperti ini. Artinya menghargai. Itu yang dan paling saling luar ngerti biasa. kesibukan masing-masing ya. Dan tidak menganggap diri kita yang paling tinggi. Itu kunci utama. Karena ketika kita ngebosi dalam arti di rumah tangga pun itu akan sulit. Intinya juga bahwa satu yang kami bawa sampai sekarang adalah kami tidak pernah membawa pekerjaan ke rumah. Nah, itu yang paling utama. Nah, ketika misalnya kita lagi mumet nih puyeng, makanya mungkin teman-teman di kantor juga kadang heran nih, bapak tiba-tiba pulang kantor pasti ngejemput nih gitu kan. Nah, nanti kami pulang bersama berdua. Nah, kami menggunakan momen itu untuk nongki nih
Sebenarnya sederhana sih, biasa dijilai aja atau di mana-mana. Tapi di situ deh kami bercerita. Nah, ini masalahnya gini-gini. Tapi ketika di rumah, Jadi momen bonding itu tetap dijaga terus ya. Kalau di rumah no way. Jadi di rumah itu benar kami bicaranya tentang anak kami, tentang apa yang kami ingin lakukan, nonton atau apa, ya seperti itu. Dan saling menghargai itu penting loh. Dia nggak suka loh drakor, tapi aku suka banget. Jadi bagaimana kalau misalnya aku nonton drakor, dia juga nemenin. Terus bagaimana kalau dia nonton film action, suka nggak suka, aku juga duduk manis. Oh iya. Berat sih. Saling ya, rumah tangga itu kan saling ya, Iya, Bu ya. Bagaimana saling mendukung, saling mengisi di Bapak dalamnya. juga contoh sebenarnya, kalau kita bicara dari tadi itu, Bapak juga contoh sebenarnya bahwa guru itu bisa sampai pada posisi puncaknya. Jadi nggak mesti berakhir pensiun jadi guru aja, enggak. Nggak nyangka kan, dari guru pengawas kemudian sampailah sekarang beliau menjadi kepala dinas. Artinya bisa, dan 3 kali nyoba loh. Oh oke, enggak pertama langsung go, enggak No juga. way, 3 kali 3 tahun dengan tempat yang berbeda. Artinya Ini menarik. iya, jadi tapi restu istri perlu loh. Karena yang terakhir aku restuin. Oh gitu ya, yang 2 belum ya? Belum, Nah, jangan ini dulu. Berarti jalannya ini. Nah, itu menarik juga. Ibu kan juga pasti ketemu banyak banget ASN. Mungkin tidak semuanya punya mental yang kuat, punya kondisi keluarga yang stabil. Dari pengalaman Ibu yang Ibu temui di ASN Kalbar ini, apa sih biasanya yang jadi penghalang kemajuan ASN kita? Kemajuan untuk mereka dulu nih ya, maksudnya secara pribadi ya. Secara pribadi aja dulu. Saya bicaranya yang seputar saya aja dulu, yang mungkin mudah-mudahan banyak dijumpai lah ya. Satu, kalau saya nih Mbak Dea ya, disiplin sih sebenarnya. Kalau saya juga boleh mengutip salah satu statement dari pimpinan. Jadi disiplin itu memang paling utama, dan saya merasakan itu yang paling menghambat. Contoh, kita masuk itu 7.15. Kalau saya itu prinsipnya dimanapun kapanpun, seperti tadi kan kita janjinya pukul 9, 8.50 aku udah bergerak nih dari ruangan, pas ketemu. Nah sama, disiplin. Nah kalau kita 7.15 sudah masuk di kantor, artinya sebelum pukul 7.15 kita sudah stay dong. Iya benar. Nah itu yang jarang. Biasa ya udahlah, karena dengan sistemnya nanti kan 7:30 nggak apa-apa deh, nanti pulangnya aja kita siangkan. Kalau kita sore kan, nah itu yang kurang. Kemudian integritas, kayaknya bahwa kita bekerja itu harus tanpa pamrih, tidak bicara tentang keuntungan apa yang kita dapat gitu loh. Karena tapi nanti keuntungannya ngikut ya. banget, setuju. Nah jadi tapi bagaimana kita berbuat bahwa oh ini ternyata aku perlu melakukan ini karena biar ini maju, biar ini baik, biar ini bagus. Nanti benar keuntungannya tuh ngikut, seperti itu. Nah kemudian saya benar-benar kenapa mengutip ini, karena memang benar-benar menurut saya apa yang disampaikan benar-benar pas. Yang ketiga yang tidak dimiliki juga itu oleh ASN itu adalah dukungan keluarga, dukungan orang terdekat. Jadi disiplin, integritas, dukungan orang terdekat. Dukungan orang terdekat ini nomor 1. Saya bisa ngebayangin kalau dulu misalnya saya sibuk-sibuknya saya di dinas pendidikan itu, tiba-tiba suami saya juga ngelarang A, B, C, D, E. Iya, Kadang iya. loh Mbak, baru gak sampai hari ini, besok paginya aku harus berangkat lagi, seperti itu. Nah tanpa dukungan orang terdekat itu artinya no way, gak akan bisa kita berbuat. Dan yang terakhir, barulah kita bicara tentang kompetensi, tentang kemampuan. Karena ketika kita pintar, ASN sekarang berpikirnya bahwa dibalik dia harus pintar dulu, baru bicara tentang disiplin, integritas, dukungan orang terdekat. Padahal banyak faktor lain, pinter aja tuh nggak Nggak cukup, benar. Nah jadi disiplin, integritas, kemudian dukungan orang terdekat, dan yang terakhir itu kompetensi. Karena banyak orang yang maju dia karena disiplin, integritas, dukungan orang terdekat, dan sebenarnya biasa-biasa aja, tapi dia punya bawahan yang memang luar biasa. Nah jadi ini loh sebenarnya yang harus dimiliki oleh ASN Kalbar. Dan ini sebenarnya saya benar-benar mengingat ini, mengutip ini, karena memang ini disampaikan pada saat pembukaan LASAR, pembukaan PKA oleh tokoh masyarakat tokoh di Kalbar, pimpinan di Kalbar, dan saya menyimak bahwa it is right loh, ini benar loh, ini benar karena saya udah buktikan itu gitu loh. Buat saya ketika saya misalnya harus masuk 7.15, kecuali benar ada hal-hal mendesak yang memang nggak bisa saya harus stay di kantor pukul 7 seperti itu. Mungkin biasa saya datangnya awal gitu kan, tapi ya memang seperti itu. Ini yang kadang belum dimiliki oleh teman-teman. Mungkin itu hal-hal ya. sederhana ya Bu, tapi Bener. sebenarnya ini kunci ya. Iya,
kunci. Dan kalau semua ASN di Kalbar, apalagi guru ya, karena kalau guru itu kan berhadapannya dengan barang bernyawa nih. Masuk pukul 7, kalau hadirnya 7:05 artinya muridnya dulu nih yang hadir. Kalau ini kan artinya kita dulu nih yang hadir. Nah, kalau semua ASN se-Kalimantan Barat memiliki 4 poin ini, di urutannya ini udah bener, jangan dibalik. Iya. Nah, itu insya Allah pasti ASN di Kalbar ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Ini obrolannya tambah seru, tambah hangat, tapi sayangnya kita sudah hampir sampai di ujung perbincangan hari ini. Bu Fatma, kalau misalnya Ibu bisa memberikan membagi harapan untuk ASN yang hari ini menyaksikan atau yang mendengar podcast ini, Ibu inginnya ASN di Kalbar itu seperti apa sih? Ibu punya mimpi apa untuk Bu Fatma secara pribadi dan juga untuk ASN di Kalimantan Barat? Iya, mimpi saya buat ASN di Kalimantan Barat itu sederhana sebenarnya. Kita itu harus bisa menunjukkan inovasi dan kompetensi diri kita dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena ketika itu kita tunjukkan, kita pasti semuanya itu bisa ikut serta di kita, insya Allah itu. Dan saya itu selalu berpikir gini loh Mbak, semakin tua kita nih kadang semakin pikun kan. Aku itu semakin bener-bener tapi dengan kita mencoba hal-hal baru, mencoba semangat baru, kita juga ikut berpikir seperti itu. Nah, dan yang paling utama lagi yang saya inginkan bahwa teman-teman ASN, teman-teman guru terutama atau ASN se-Kalbar itu mempedomani 4 hal tersebut. Insya Allah 4 hal yang saya sebutkan tadi itu, yang saya kutip itu, jadi disiplin, integritas, kemudian dukungan orang terdekat, dan terakhir kompetensi sesuai keahlian yang kita miliki. Itu insya Allah kita akan menjadi ASN yang luar biasa. Dan harapannya jangan berhenti untuk belajar. Itu important menurut saya, itu sangat penting sekali. Jadi kita jangan berhenti. Jadi ada hal-hal baru. Maka saya sangat setuju loh kalau LAN itu selalu atau PAN-RB itu selalu mengeluarkan peraturan baru. Bagus loh. Kita baca gitu. Walaupun kalau saya itu misalnya banyak bacanya Bang Riko sih. Nanti diterjemahkan ya. Nah, iya karena yang baru-baru itu kemudian yang membuat kita mengupgrade lagi, menambah lagi pengetahuan kita dari yang sebelum-sebelumnya ya, Bu. Benar. Nah, Ngopi Asik ini juga nanti akan di-upgrade lagi oleh tim BPSDM Provinsi Kalimantan Barat karena nanti juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah istimewa. Benar ya, Bu? Benar. Dan buat teman-teman OPD juga monggo silakan. Jadi silakan menggunakan podcast di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat untuk menyalurkan segala inovasi, segala motivasi apa aja, monggo silakan. Ini sangat terbuka sekali. Jadi ini the first time tapi bukan yang terakhir kali. Oke, keren. Kita tunggu episode berikutnya ya. Seperti itu. Jadi harapannya benar-benar mudah-mudahan teman-teman OPD, teman-teman atau mungkin nih ada teman-teman guru atau siapapun ASN yang kayaknya aku nih benar-benar inovasi loh. Oh, boleh juga, boleh dipakai. Boleh banget, Mbak. Oh, oke. Kapan-kapan saya kayaknya mau Mas Adit lah ya. Bagaimana bisa sampaikan? Karena juga butuh loh orang-orang yang memang kok bisa ya ASN bisa sampai kuliahnya sampai ke luar negeri. Kami juga punya satu nih. Nah, mumpung di sini. Jadi ada Mbak Vivi dari Kominfo itu kan sekarang S3-nya di London gitu kan. Jadi ketika dia memfoto Big Band, aduh keren banget gitu kan. Disalawatin ya supaya kita bisa benar. Yang begini-begini ini bisa menjadi pemicu semangat dari luar ya, Bu, untuk meningkatkan lagi semangat yang mungkin udah mulai kendor, udah mulai longgar gara-gara keasikan bekerja dengan tugas-tugas rutin setiap hari. Iya, benar. Bu Fatma, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita tunggu episode berikutnya dari Ngopi Asik Ngobrol Pintar bersama ASN Inspiratif Kalimantan Barat. Program ini diinisiasi oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Saya Dia Citra Rahmatika pamit undur diri. Sebuah kehormatan bagi saya untuk membantu menemani di sini di episode perdana Ngopi Asik. Kita tunggu episode berikutnya, tetap di Ngopi Asik. Sampai jumpa.